Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat itu semua, kembali saya hadir untuk membagikan tutorial. Jadi sekarang di tangan saya ada satu buah CCTV WiFi yang bisa kita hubungkan atau kita koneksikan baik ke komputer ataupun laptop, dan juga bisa kita koneksikan ke HP. Pada video saya yang sebelumnya, saya sudah menjelaskan bagaimana cara kita mengkoneksikan atau menghubungkan CCTV WiFi ini ke komputer dan laptop. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana cara menghubungkan CCTV WiFi ini ke HP supaya bisa kita pantau dari jarak jauh dengan menggunakan koneksi internet. Nah, jadi harus dipastikan yang pertama adalah CCTV WiFi ini harus selalu dalam keadaan hidup. Nah, jadi harus tersambung ke aliran listrik. Nah, kemudian yang kedua, harus pastikan juga kalau HP kita selalu terkoneksi dengan internet. Nah, baiklah, sekarang saya akan sambungkan dulu CCTV WiFi ini ke aliran listriknya. Nah, jadi untuk memantau apakah dari HP atau dari komputer, CCTV harus dalam keadaan hidup terus. Dan HP kita juga harus selalu terkoneksi ke internet. Nah, kemudian untuk langkah selanjutnya, kita harus mendownload aplikasi yang bernama V380 ataupun V380 Pro. Ya, sobat YouTube semua bisa mendownloadnya di Play Store. Ya. Bagaimana cara kita untuk menggunakan aplikasi V380? Mari kita lanjutkan. Setelah CCTV WiFi-nya kita sambungkan ke aliran listriknya, pastikan HP yang akan kita hubungkan sudah terkoneksi ke internet. Kemudian selanjutnya kita harus mendownload aplikasi V380 dan boleh juga V380 Pro. Ya, silakan di-download di Play Store. Ya, sekarang kita download dulu aplikasi V380. Buka Play Store-nya. Kemudian tinggal diketikkan V380 Pro. Ya, ketikkan V380 Pro, kemudian share. Ya, perhatikan pada bagian atas tampil aplikasi V380 Pro. Jadi tinggal kita tekan install. Ya, tunggu proses instalasi V380 Pro sampai selesai. Ya, jadi sambil menunggu, jangan lupa bagi yang belum menemukan channel ini, segera klik tombol subscribe, kemudian aktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan dengan video-video kita yang berikutnya. Kemudian bagi yang sudah subscribe, mari dukung channel kita ini terus dengan meninggalkan komentar, kemudian like dan share videonya supaya bermanfaat juga bagi sobat-sobat YouTube kita yang lain. Jadi proses instalasi dari aplikasi V380 tinggal sedikit lagi. Ya, setelah aplikasi V380 nya terinstall di HP, ya, kita tinggal buka. Ya, buka aplikasinya. Ya, kemudian pada bagian bawah klik tekan read and agree. Kemudian konfirmasi. Selanjutnya izinkan V380 Pro melakukan dan mengelola panggilan telepon. Ya, kita tekan izinkan. Kemudian tampil izinkan V380 Pro mengakses foto, media dan file di perangkat. Tekan izinkan. Nah, jadi sudah masuk kepada tampilan V380 Pro, tinggal di scroll ke kanan. Ya, kemudian pada bagian bawah tinggal ditekan try now. Ya. Ya, jadi inilah tampilan awal dari V380 Pro. Jadi di bagian atas tampil username atau email dan password. Ya, ini gunanya kalau kita sudah mendaftarkan email kita di aplikasi ini, maka kita tinggal memasukkan email dan password langsung login. Tapi kalau kita belum mendaftarkan email kita,
kita diharuskan untuk mendaftar terlebih dahulu supaya bisa menggunakan aplikasi V380 Pro ini. Ya. Untuk mendaftarkannya, tekan register. Ya. Kemudian selanjutnya di bagian atas, kita harus menentukan atau memilih country atau region, wilayah kita berada. Tinggal tekan, kemudian pilih. Ya. Jadi kalau kita berada di Indonesia, cukup dipilih Asia. Ya. Kemudian selanjutnya di kotak email, masukkan email yang akan kita daftarkan. Ya. Ya, di sini sebagai contoh, saya akan memasukkan email yang ini. Ya. Ya, jadi otomatis emailnya tampil. Kemudian tekan verify kode. Ya. Jadi ini gunanya kita meminta kode untuk verifikasi. Nah, perhatikan di bawahnya tampil verification code has been sent ke email kita. Jadi kode verifikasi ya, dikirimkan ke email kita. Silahkan cek emailnya, kemudian masukkan kode verifikasi yang dikirimkan oleh V380. Nah, kadang kode yang dikirimkan cepat, kadang juga butuh waktu sedikit agak lama. Ya, kita lihat emailnya. Ya, sudah masuk dari V380 Pro kode verifikasinya. Ya, kita lihat 614429. Jadi ini harus kita masukkan ke kolom verifikasinya. Masukkan di sini 614429. 4429. Ya. Kemudian naik pada bagian bawah. Ya. Selanjutnya kita diminta untuk memasukkan password. Ya. Silakan isi password. Jadi password di sini minimal 6 karakter sampai dengan 16 karakter. Harus ada huruf besar digabung dengan huruf kecil. Jadi tidak bisa huruf kapital semua. Harus dicampur huruf besar dengan huruf kecil. Ya, saya coba masukkan passwordnya. Ya, kemudian konfirmasi password di baris kedua. Kemudian selanjutnya submit pada bagian bawah. Kemudian registration sukses. Nah, kita lanjutkan dengan login. Tekan login. Kita diminta kembali untuk memasukkan email dan password yang sudah kita simpan tadi. Masukkan kembali emailnya. Kemudian masukkan passwordnya. Kemudian login. Ya. Nah, selanjutnya di sini kita diminta untuk menambahkan device-nya atau menambahkan CCTV-nya ke dalam aplikasi V380 Pro ini. Sebelum kita tambahkan, ya, kalau bisa CCTV-nya kita reset terlebih dahulu. Ya, bisa jadi CCTV-nya sudah kita koneksikan ke HP yang lain. Nah, ini tombol resetnya, kadang ada di bagian belakang, kadang ada di bagian samping. Caranya tekan dan tahan tombol reset sampai ada reaksi atau bunyi dari CCTV-nya, baru dilepaskan. Ya. Ya, kemudian selanjutnya kita cukup menekan tanda tambah untuk memasukkan CCTV ini ke dalam V380. Ya, tekan tanda tambah, kemudian pilih Wi-Fi Smart Camera.
Kemudian selanjutnya pilih hotspot connection. Ya, maka akan otomatis tampil nama WiFi yang sudah tersambung. Ya, tinggal dipilih nama WiFi-nya. Nah, kemudian masukkan passwordnya. Setelah masukkan password, konfirmasi tekan. Ya, maka otomatis akan tampil it daripada CCTV WiFi-nya. Nah, jadi kita tekan pada it CCTV WiFi-nya. Nah, kemudian di bagian bawah kita tekan sambungkan. Ya, perhatikan. Nah, jadi WiFi-nya sedang tersambung, masih dalam proses penyambungan antara HP dengan CCTV-nya. Tunggu sampai terkoneksi CCTV dengan HP. Nah, sampai muncul di bagian atas komplit. Nah, pada bagian bawah cukup tekan finish. Nah, sampai di sini CCTV WiFi-nya sudah tersambung ke HP kita. Nah, dengan tanda tertulis di bawahnya LAN online. Nah, kemudian yang perlu di sini kita atur settingannya terlebih dahulu. Ya, perhatikan di bagian kanan ada setting. Ya, kemudian kita diminta untuk memasukkan password. Ya, tekan set password. Ya, kemudian masukkan passwordnya. Ya, isikan password minimal 6 karakter sampai dengan 16, dan harus ada gabungan antara huruf besar dan huruf kecil. Contoh saya buatkan di sini, awalnya besar, kemudian huruf kedua, dan selanjutnya kecil. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian di bagian bawah konfirmasi password. Jadi harus sama dengan password yang kita isi di atas tadi. Nah, selanjutnya tekan di bagian bawah konfirmasi. Nah, jadi password sudah kita isikan. Kemudian tekan kembali setting untuk mengatur settingannya. Nah, perhatikan pada bagian bawah atas ada general. Ya, kita tekan general, maka akan ditampilkan it device-nya. Ya, nomor daripada CCTV WiFi-nya. Kemudian yang kedua network. Ya, di sana ditampilkan jaringannya, CCTV jaringan networknya atau WiFi-nya bernama Amanah. Kemudian di bawah password. Ya, password sudah kita isikan tadi. Nah, kemudian ada device time. Ya, di sana muncul device time-nya UTC plus 7. Karena kita pilih Asia tadi berada wilayah Indonesia. Kemudian selanjutnya kita bisa melihat versi daripada perangkatnya atau firmware-nya. Dan lanjut. Nah, ini yang perlu kita atur adalah alarm setting. Ya. Tekan alarm setting. Nah, jadi aktifkan alarmnya. Karena CCTV ini mempunyai fitur motion detection, yaitu mendeteksi wajah. Jadi asal ada yang lewat dalam jangkauan CCTV, maka CCTV ini akan berbunyi jika kita hidupkan soundnya. Nah, jika kita mematikan soundnya, maka dia akan mengambil gambar. Ya. Di atas ada alarm periode. Ya, tinggal kita pilih kapan alarmnya kita gunakan. Ya, silakan dipilih. Ya, kemudian di bagian bawah ada area alarm. Nah, jadi kita bisa menandai, yang ditandai dengan warna merah ini adalah wilayah yang akan kita tandai dengan alarm. Jadi asal ada terdeteksi motion atau manusia lewat di sini, orang lain lewat di sini akan terdeteksi, maka alarmnya akan berbunyi. Ya, ini bisa kita buang dengan cara menahan dan menggesernya atau menambahnya. Nah,
jadi sebatas ini adalah nanti wilayah yang terbaca oleh motion detection-nya. Nah, sekarang saya contohkan, saya aktifkan sound-nya. Ya, aktifkan sound supaya dia berbunyi. Ya, jadi kalau kita aktifkan sound-nya, alarmnya nanti akan berbunyi kalau ada yang lewat di dalam batas areal yang kita tandai tadi. Nah, kemudian juga akan mengambil gambarnya. Nah, sekarang saya matikan lagi. Ya, alarmnya, soundnya kita matikan supaya dia tidak berbunyi. Jadi kalau soundnya kita matikan, dia akan mengambil gambar. Jadi asal ada orang yang lewat, itu akan diambil gambar seperti memfoto. Ya, bisa kita lihat di sini gambarnya nanti. Ya. Nah, ini dia. Nah, kemudian setting selanjutnya, record setting. Nah, setting perekaman. Ya. Jadi aktifkan rekodnya, perekamannya secara kontinu, terus menerus. Kemudian aktifkan rekam audionya atau rekod suaranya. Jadi suara yang ada di sekitar lingkungan CCTV Wi-Fi-nya nanti akan terdengar di HP kita. Kemudian ini versi daripada hasil kameranya. Kita boleh pilih yang SD ataupun yang HD. Nah, kemudian kalau kita ingin menyimpannya hasil rekaman ini di CCTV-nya langsung, ya silakan dipasang nanti di slot memory card-nya, pasang memori. Nah, dan kita bisa memformat memori ini tanpa membuka memori yang terpasang. Nah, sebab di bagian bawahnya ada format SD card. Kita tekan format SD card, maka dalam waktu lebih kurang 1 menit akan dilakukan format kartu yang ada di CCTV ini. Tidak perlu kita cabut. Nah, kemudian advanced setting. Nah, itu bahasa. Jadi di sini bahasa cuma ada bahasa Cina dan bahasa Inggris. Nah, itu adalah settingan yang perlu kita ketahui. Nah, kemudian selanjutnya untuk memulainya cukup kita tekan tombol play-nya. Nah, maka kameranya sudah membaca yang ada di depannya. Nah, sekarang kameranya coba saya hadapkan ke depan, ke lapangan bola. Ya, jadi kameranya saya hadapkan ke depan. Ya, jadi posisi saya sekarang berada di depan lapangan bola. Ya, di depan, lihat di sini, di bagian bawah ada tanda panah ke arah kanan, atas, kiri, dan bawah. Nah, ini gunanya untuk memutar rotasi kameranya. Jadi kalau kita tekan panah kanan, dia akan bergeser ke arah kanan. Nah. Dan kalau kita geser ke kiri, nah, ini gunanya kita untuk memantau dari jarak jauh. Nah, bisa juga kita geser ke atas. Jadi pergeserannya ke atas tergantung kameranya masing-masing. Ya, jadi ada kameranya yang bergeser atas ke bawah 90 derajat, ada juga yang 110 derajat. Dan ada yang berputar kiri dan kanan 360 derajat. Nah, sekarang kita perhatikan kameranya. Nah. Ya, kameranya saya hadapkan ke lapangan bola. Ya. Perhatikan perputaran kameranya. Ya, saya akan putar ke kanan. Ya. Di kameranya juga ikut berputar. Ya, dengan hasilnya juga nanti berputar. Ya, saya putar lagi ke kiri. Ya, jadi itulah rotasi kameranya.
Dan kita bisa juga menggesernya langsung dari layarnya. Nah, tinggal kita tahan dan tarik ke kanan. Nah, dia akan bergeser juga. Kan layarnya tarik ke kanan, nah, dia akan bergeser. Ya. Atau menggesernya ke atas, nah, menggesernya ke bawah, menggesernya ke kiri. Ya. Itu cara penggunaan rotasinya. Terus kita bisa juga menampilkannya secara penuh. Ya. Ini adalah tombol full preview-nya. Ya, kita tekan, ya, maka dia akan tampil penuh. Nah, inilah hasil tampilan penuhnya. Ya. Jadi di tampilan penuh ini, ya, tekan layarnya, perhatikan bagian kanan ada icon foto. Jadi kita bisa memotonya. Cukup kita tekan saja. Ya, maka akan dilakukan penangkapan layar atau foto. Nah, kemudian di bagian bawah ada perekaman. Ya, kita tinggal merekam dan akan tersimpan ke HP. Ya, tekan perekaman, perhatikan tanda mulai merekam di bagian atas berkedip merah. Nah, kita stop, cukup tekan kembali tombol perekamannya. Nah, kemudian ini adalah untuk mikrofonnya. Nah, jadi kalau kita tekan dan tahan, nah, untuk mikrofon kita diminta izin untuk merekam audio, izinkan. Nah, jadi kalau kita tekan, suara kita akan terdengar di CCTV-nya. Nah, jadi dari jarak jauh pun kita bisa berbicara dan terdengar di CCTV. Tapi harus kita tekan dan kita tahan. Nah, kemudian di bagian sebelah kiri bawah ada tombol speakernya. Jadi kalau kita hidupkan atau kita aktifkan, maka kita bisa mendengar di HP semua suara yang tertangkap oleh kamera CCTV. Bisa kita dengarkan. Nah, inilah tampilan layar penuh. Kemudian kita back lagi. Ya. Jadi sama juga dengan di sini. Ya, ini adalah untuk speakernya, kita hidupkan atau kita matikan. Dan di bagian bawah tadi adalah untuk speak-nya, untuk berbicaranya. Nah, jadi akan terdengar di CCTV-nya. Jadi itulah tadi bagaimana cara kita menghubungkan atau menyambungkan CCTV Wi-Fi ke HP dengan menggunakan koneksi internet. Ya. Baiklah sobat YouTube semua, sebelum saya pamit dan undur diri, bagi yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk klik subscribe, kemudian aktifkan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan dengan video-video kita yang berikutnya. Kemudian bagi yang sudah subscribe, jangan lupa dukung channel kita ini dengan meninggalkan komentar, kemudian like dan share videonya supaya bermanfaat juga bagi sobat-sobat YouTube kita yang lainnya. Sampai jumpa kita dengan video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.